Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 42 tentang orang tua. Dengan perasaan malas, ibunya Stella akhirnya mau membawa suaminya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Stella terus menangis ketika dia melihat darah yang terus mengucur di dahi ayahnya. Ibunya Stella memutar bola matanya dengan malas ketika dia melihat Stella terus saja menangis, menangisi keadaan suaminya yang tampak pucat wajahnya. Sudahlah Stella, ayahmu tidak akan mati. Itu hanya luka kecil saja. Kau tidak usah begitu berlebihan. Ucap ibunya Stella sambil melihat keluar melalui jendela mobil. Mama betul-betul tidak punya hati nurani. Bagaimana mungkin Mama bisa bersikap tenang seperti itu melihat Papa seperti ini, Mah? Tanya Stella sambil menatap tajam kepada ibunya yang duduk di samping sopir. Masih pagi, kau sudah membuat drama seperti ini, Stella. Kau ini bukan sedang memainkan drama sebagai anak soleha, kan? Tatap ibunya kepada putrinya. Ya ampun mah, walaupun Stella jahat terhadap orang lain, tetapi tetap saja, Papa itu adalah orang tuaku. Dia nanti yang akan menikahkanku. Kalau dia meninggal, lalu siapa yang akan menikahkanku nanti? Ucap Stella dengan marah kepada ibunya. Walaupun dirinya memang terkesan cuek selama ini kepada ayahnya, tetapi Stella menyayangi ayahnya, karena ayahnya selama ini selalu sayang padanya. Walaupun rasa sayang ayahnya lebih besar terhadap Delia, tetapi tetap saja ayahnya menyayanginya. Tidak seperti ibunya yang selalu saja memanfaatkan dirinya untuk selalu mendekati pria-pria kaya yang menjadi sasaran ibunya untuk menjadi pacar Stella. Begitu sampai di rumah sakit, Stella langsung memasukkan ayahnya ke UGD agar segera bisa ditangani oleh dokter. Selama 1 jam mereka menunggu ayahnya ditangani, hingga akhirnya dokter keluar dengan wajah sumringah. Alhamdulillah, ayah Anda baik-baik saja. Dia hanya kekurangan darah, dan kami memiliki cukup banyak darah di bank darah rumah sakit ini yang dibutuhkan oleh beliau. Ucap dokter tersebut kemudian dia meninggalkan mereka berdua. Kenapa ayahmu itu harus selamat? Lebih bagus kalau dia mati. Ucap ibunya Stella kemudian dia meninggalkan Stella di rumah sakit seorang diri. Dasar mamah memang perempuan jahat. Dia menginginkan kematian ayahku. Aku tidak akan membiarkan dia melakukan itu. Ucap Stella mengeram ketika melihat kepergian ibunya begitu saja tanpa berkata apapun kepadanya. Walaupun Stella terlihat nakal di luar, tetapi dia memiliki hati yang baik. Setidaknya dia masih memiliki hati nurani untuk memikirkan tentang kesehatan ayahnya saat ini. Hanya karena pengaruh ibunya yang selalu mencekoki dia dengan hal-hal buruk, sehingga membuat Stella ikut terkontaminasi dengan keburukan itu. Aku harus segera mengurus administrasi Papa. Aku juga harus menghubungi Delia agar dia tahu kalau Papa saat ini sedang di rumah sakit. Kemudian Stella pergi ke ruang administrasi untuk mengurus tentang ayahnya yang akan dirawat di rumah sakit. Setelah semua urusan administrasi selesai, Stella kemudian segera menghubungi Delia. Stella memberitahukan tentang keadaan ayahnya saat ini, yang sedang dirawat di rumah sakit. Halo, Delia, kau sekarang ada di mana? Aku hanya ingin memberitahumu kalau saat ini Papa sedang dirawat di rumah sakit, dan dia menginginkan kau ada di sini. Dusta Stella hanya untuk membuat Delia dan Kaisar datang ke rumah sakit. Papa sakit apa? Bukankah kemarin dia baik-baik saja? Tanya Delia seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Stella. Bagaimanapun Stella selama ini selalu berbuat jahat kepadanya. Tidak mungkin Delia percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan oleh Stella. Papa terjatuh dan kepalanya terkena ujung meja, jadi mengeluarkan banyak darah di keningnya. Tapi syukurlah dokter sudah menanganinya dan sekarang dia sudah mulai membaik. Ucap Stella memberikan kabar informasi tentang ayahnya. Baiklah, sebentar lagi aku akan ke sana karena aku akan menunggu suamiku dulu pulang dari kantor. Ucap Delia akhirnya menyetujui untuk datang ke rumah sakit. Sombong ya, mentang-mentang punya suami kaya, dia mau pamer kemana-mana. Ucap Stella kesal sekali setelah menutup panggilan telepon tersebut.
Entah apa yang dirasakan oleh Stella saat ini, sebenarnya dia selalu merasa iri dengki terhadap Delia, kakak angkatnya yang telah diadopsi oleh ayahnya sejak kecil. Sejak kecil, Delia selalu menunjukkan bahwa dia selalu superior di atas dirinya. Padahal Delia hanyalah anak orang yang tidak punya, yang dibungut oleh ayahnya karena merasa kasihan. Tetapi sejak kecil, Delia selalu memiliki aura kekuasaan yang tinggi. Bahkan ayahnya Stella sangat menyayangi Delia, melebihi pada Stella. Itulah yang membuat Stella selalu merasa cemburu kepada Delia sejak dulu. Ibunya selalu mengompor-ngompori untuk dia membenci Delia. Sementara itu Delia yang saat ini baru saja pindahan ke mansion milik Kaisar, dia sedang menunggu suaminya untuk pulang bekerja. Sekarang Delia sedang menghubungi suaminya yang masih sibuk bekerja di kantornya. "Apakah kau masih lama pulang ya?" tanya Delia ketika panggilannya diangkat oleh Kaisar. "Kenapa sayang? Apa ada masalah? Kalau kau ingin aku pulang sekarang, aku bisa pulang sekarang," ucap Kaisar dengan nada khawatir terhadap istrinya. "Aku tidak ada masalah, tetapi tadi Stella menghubungiku dan mengatakan kalau papaku saat ini sedang di rumah sakit," ucap Delia memberitahukan apa yang tadi disampaikan oleh Stella kepadanya. "Stella itu perempuan yang sangat licik. Kita jangan sampai terjatuh lagi ke dalam jebakan wanita licik itu," ucap Kaisar memperingatkan kepada Delia. "Kau benar, terakhir kali Stella sudah berhasil membuat kita berpisah selama hampir berbulan-bulan lamanya. Aku juga takut sebetulnya untuk berurusan lagi dengan perempuan itu. Tapi ini tentang kesehatan papaku, aku tidak bisa abai begitu saja. Bagaimanapun dia yang sudah merawatku sejak kecil, walaupun mungkin dia tidak pernah menganggapku sebagai putrinya, tapi tetap dia adalah papaku satu-satunya di dunia ini," ucap Delia dengan pelan. Kaisar mengerti bahwa istrinya memiliki hati yang baik dan tidak pernah mendendam kepada siapapun. "Baiklah, kau tunggu sebentar ya, aku akan menyelesaikan sedikit pekerjaanku, dan aku akan segera menjemputmu untuk kita pergi ke sana bersama." Kemudian Delia langsung menutup panggilan teleponnya. Setelah itu Delia mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke rumah sakit sambil menunggu Kaisar. Deka masih terlelap di atas ranjangnya dan Delia tidak tega untuk mengganggu putranya yang masih terlelap. Delia mencium pipi Deka yang gembul dan menggemaskan. Dia sangat mencintai putranya yang selalu menemaninya dalam setiap situasi dan kondisi. Deka lah yang selama ini menguatkan dirinya untuk terus bertahan dalam keadaan tersulit sekalipun. Ketika dirinya berjauhan dengan sang suami selama bertahun-tahun, hanya karena kesalahpahaman yang membuat hatinya sakit dan memilih untuk pergi dari hidup Kaisar. "Aku sangat yakin kalau Stella saat ini tidak berbohong, tidak mungkin dia bermain-main dengan kesehatan papa," ucap Delia bermonolog kepada dirinya sendiri. Bagaimanapun selama ini Stella memang selalu mencari masalah dengannya. Jadi sangat wajar kalau Delia tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Stella. Hubungan mereka selama ini memang selalu buruk sejak Delia bisa mengingat sesuatu. Dirinya selalu dikerjai oleh Stella dan ibunya, dan ayahnya lah yang selalu menolong dia dan berusaha untuk menyelamatkan dari kejahatan mereka berdua. Setengah jam kemudian Kaisar sudah datang menjemput Delia di mansion milik Kaisar. "Apakah kau sudah siap untuk kita berangkat ke rumah sakit?" tanya Kaisar sambil mencium bibir Delia sekilas. Sejak kembalinya Delia ke mansion miliknya dan kembali tinggal bersama, perasaan Kaisar selalu bahagia. Bagi Kaisar, Delia adalah mood booster yang paling manjur, yang selalu bisa membuat dia bersemangat dalam melakukan apapun. "Aku sudah siap, tetapi bagaimana dengan Deka sayang? Dia masih tertidur, aku tidak tega untuk membangunkannya saat ini," ucap Delia sambil melirik kepada Deka yang masih terlelap dalam tidurnya. "Tenang saja, kita bisa meninggalkan Deka bersama dengan baby sister. Nanti aku akan mencarikan satu untuk Deka. Sementara biarkan mereka bersama dengan pembantu. Aku akan berpesan kepada salah satu dari mereka untuk menjaga Deka selama kita pergi ke rumah sakit," ucap Kaisar berusaha menenangkan istrinya yang saat ini sedang bingung. "Baiklah, aku percayakan semuanya padamu,"
ucap Delia sambil tersenyum bahagia kepada suaminya. Perpisahan yang terjadi antara mereka berdua selama ini telah menjadikan mereka semakin dewasa dan bisa saling memahami bahwa mereka berdua tidak bisa berpisah maupun berjauhan satu sama lain. Ayo kita berangkat, jangan sampai nanti terlalu malam kita kembali ke rumah, ucap Kaisar sambil menggamit lengan istrinya dan menggenggamnya dengan erat. Mereka berdua berjalan beriringan dengan penuh perasaan damai dan kebahagiaan. Alhamdulillah, sejak kepulangan Nyonya Delia ke mansion ini, Tuan Kaisar hidupnya semakin bahagia dan bersemangat ya. Ucap pembantunya Kaisar yang saat ini sedang menatap mereka berdua ketika akan meninggalkan mansion untuk pergi ke rumah sakit menjenguk ayahnya, Delia. Sementara itu Delia dan Kaisar yang sekarang sudah sampai di rumah sakit, mereka langsung mendatangi ruangan di mana ayahnya, Stella saat ini sedang dirawat. Bagaimana keadaan papa? Apakah sudah lebih baik? Tanya Delia begitu berhadapan dengan ayah angkatnya, yang sudah mulai siuman dari pingsannya. Stella saat ini sedang pergi keluar, sehingga dia tidak tahu kedatangan Delia saat ini. Keadaan papa baik-baik saja, kenapa kalian bisa ada di sini? Maafkan papa karena sudah merepotkan kalian, ucap ayah angkatnya Delia sambil menatap kepada Delia. Delia, papa mau jujur padamu. Papa ingin memberitahukan sesuatu padamu. Ini tentang kedua orang tuamu, ucap ayah angkatnya Delia sambil menundukkan kepalanya. Tampak bulir-bulir air mata menetes di kelopak matanya yang mulai keriput karena usia tua. Tentang kedua orang tuaku, maksud papa apa? Tanya Delia seakan tidak mempercayai apa yang dia dengarkan dari ayahnya. Iya, tentang kedua orang tuamu. Papa rasa kamu sudah berhak untuk mengetahui tentang kebenarannya. Delia duduk di dekat ayah angkatnya. Kemudian Delia menggenggam kedua tangan laki-laki yang sudah hampir 25 tahun lebih merawatnya. Delia akan tetap menyayangi papa, walaupun sudah menemukan orang tua kandungku sendiri, ucap Delia dengan menitikkan air matanya yang sulit dia bendung. Ada setitik kesedihan di hatinya bahwa ternyata dia masih memiliki kedua orang tua di dunia ini. Entah kenapa selama ini kedua orang tuanya tidak pernah menemuinya. Kedua orang tuamu masih hidup, Delia, ucap ayah angkatnya Delia sambil menatap lurus ke depan. Tampak sangat berat dia untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tolong kau jangan membenci kedua orang tuamu karena mereka tidak bersalah sama sekali, ucap ayah angkatnya Delia. Tampak bulir-bulir air mata terus mengalir tanpa henti di kelopak matanya. Delia mendekati ayah angkatnya, kemudian dia memeluknya dengan erat. Delia berusaha untuk menghapus kesedihan di hati ayah angkatnya saat ini. Ayah angkatnya kemudian mengambil ponsel miliknya, kemudian tampak dia mengotak-atik galeri ponselnya. Dia menunjukkan sebuah foto ke hadapan Delia. Mereka adalah kedua orang tua kandungmu. Mereka saat ini tinggal di Amerika dan menetap di sana, ucap ayah angkatnya Delia. Kaisar mendekat kepada Delia dan melihat foto yang ditunjukkan oleh ayah angkatnya Delia saat ini. Tuan Satria Bramantyo, ucap Kaisar terkejut melihat foto yang ditunjukkan oleh ayah angkatnya Delia kepada istrinya. Kau mengenalnya, sayang? Tanya Delia. Tentu saja aku mengenalnya, siapa yang tidak kenal dia? Dia adalah seorang yang hebat dan handal, ucap Kaisar merasa takjub bahwa ternyata istrinya adalah anak seorang konglomerat, putri seorang Satria Bramantyo. Bagaimana Anda bisa menjadi orang tua angkat Delia? Tanya Kaisar tak pernah curiga kepada ayah angkatnya Delia. Nama saya yang sesungguhnya adalah Adrian. Saya mengganti nama saya agar bisa menyembunyikan identitas saya yang sesungguhnya dari Tuan Satria, ucap ayah angkatnya Delia sambil menundukkan kepalanya. Tampaknya dia berat sekali untuk menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Kenapa Anda bersembunyi dari Tuan Satria? Kaisar terus mencecar Adrian agar mau dan bersedia menceritakan kejadian yang sesungguhnya tentang sejarah hidup istrinya. Saya menculik Delia dari Tuan Satria. Rasanya bagaikan terkena sambar petir di siang bolong. Delia sangat terkejut ketika dia mendapatkan sebuah kenyataan yang diakui oleh ayah angkatnya sendiri.
Papa pasti bohong kan? Tidak mungkin hal seperti itu benar. Delia langsung menangis ketika mendengarkan kenyataan itu. Kenapa Anda melakukan hal sekecil itu? Kaisar dengan menatap tajam kepada ayah angkatnya Delia yang ternyata bernama asli Adrian. Sungguh hebat sekali, dia telah berhasil dengan baik dalam hal menyembunyikan nama aslinya selama ini. Cepat katakan yang sejujurnya, atau aku tidak akan mengampunimu. Akan kupastikan besok perusahaanmu sudah tinggal lama saja. Kaisar paling tahu apa yang paling ditakutkan oleh laki-laki yang ada di hadapannya itu. Tuan Satria sudah menuduh saya menjadi seorang pengkhianat. Waktu itu saya sangat marah sekali dan tanpa berpikir panjang. Saya langsung membawa pergi putrinya yang saat itu sedang bermain dengan kakaknya. Ucap Adrian sambil menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Delia yang saat ini sedang menangis terseduh-seduh. Bagaimana mungkin Tuan Satria bisa menuduhmu sebagai seorang pengkhianat? Memangnya apa yang telah terjadi? Tanya Kaisar menuntut sebuah kebenaran yang disampaikan oleh Adrian untuk mengorek sejarah yang sesungguhnya tentang istrinya. Tuan Satria berpikir bahwa saya telah bekerja sama dengan Nyonya Stella, ibu tirinya yang selama ini selalu berusaha untuk membunuhnya, tetapi selalu gagal. Ucap Adrian sambil menatap ke arah luar. Matanya menitikkan air mata, tatapan matanya seakan sedang menerawang. Kejadian puluhan tahun yang lalu. Kejadian yang sangat sulit untuk dilupakan seumur hidupnya. Kejadian saat dia pergi dan membawa lari Delia dari kediaman Bramantio. Bersambung.